Hai semua, perkenalkan, nama dia adalah Budi. Dia adalah orang yang tidak memiliki bakat apapun, terikat rutinitas yang membuat dia menjadi pribadi yang tidak berkualitas, dan pada akhirnya kehilangan identitas. Wow, puitis sekali. Oke, lanjut. Dia sedang dekat dengan seorang wanita bernama Pekerti. Dia sangat menyukai Pekerti. Apabila nama mereka bergabung, sudah menjadi suatu cocok logi yang luar biasa. Budi Pekerti. Wow, sangat serasi. Oke, langsung masuk ke ceritanya. Pada tahun 2020, Budi terkena virus overthinking. Menurut survei, 8 dari 10 pria memiliki masalah ketombe yang disebabkan oleh overthinking. Wow, sekali lagi video ini sangat mengedukasi sekali. Oke, fokus. Kembali ke ceritanya. Dikarenakan virus ini, Budi suka memikirkan sesuatu yang bahkan tidak mungkin terjadi. Contohnya, ya, begitulah sekilas tentang efek virus yang diderita oleh si Budi. Hai Ti, ntar jam 4 sore kamu free gak? Aduh, aku kayaknya mau ngerjain tugas nih. Kenapa? Enggak, aku mau ajak kamu main Among Us. Kamu bisa join gak? Dikarenakan Pekerti tidak membalas chat, Budi mulai berpikir yang aneh-aneh. Berpikir Pekerti sedang diculik oleh orang. Tapi bentar deh, coba kita bedah video ini. Yang pertama, kenapa tidak ada ekspresi ketakutan yang harusnya dialami seseorang ketika mau diculik? Dan yang kedua, seakan-akan wanita ini sudah tahu dia akan diculik. Dan dengan kesadaran penuh, berjalan ke belakang dan tidak melakukan perlawanan apapun. Oke deh, sudah. Kita harus memiliki mental mengapresiasi sebuah karya, bukan hanya mengomentarinya. Siap, lanjut. Di tengah menunggu Pekerti, Budi membuka Instastory dan melihat Pekerti sedang berada di kafe. Oh, so sweet. Sedih sih, harusnya bukan so sweet. Di situ hati Budi hancur, merasa dikhianati. Harusnya tadi aku gak chat dia ajak main Among Us. Kayak terlalu bocil gak sih? Malu kali lah. Mungkin gara-gara itu dia ilfil sama aku. Udah deh, daripada bad mood, mending ku buka TikTok buat cari hiburan. Wih, suaranya aduh gila sih, bagus banget. Suara gua cempreng-cempreng. Masih maksa lagi. Wih, keren banget Dansha. Punya kemampuan untuk mengatasi itu. Pikiran overthinking itu menimbulkan rasa takut, was-was, khawatir, dan curiga yang sangat nyata. Iya, benar juga yang dia ngomongin. Selama ini gua hidupnya gini-gini mulu. Jadi salah satu caranya adalah dengan cara mencari kegiatan dan menjadi produktif. Wih, bagus nih coachnya. Gua save deh. Gua share ke IG ntar.
Karena saking asiknya Budi menonton TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Wah, udah jam 10 malam. Besok kuliah lagi. Gua tidur ah. Dia mencoba tidur dari jam 10, tapi ketika dia berusaha, tetap dia tidak bisa tidur. Dan dia mulai memikirkan tentang masa depannya, lagu-lagu yang dia tonton di TikTok. Dia mencoba bangun, push up, dan hasilnya matanya terus terbuka. Bahkan waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam, dan Budi juga tidak bisa tertidur. Matanya sudah sangat berat, dan dia mulai menangis, mulai stres dan depresi. Karena sudah tidak kuat dengan semua tekanan itu, Budi berpikir karena hidupnya tidak berguna, tidak memiliki tujuan, dia ingin mengakhiri hidupnya. Ah, capek juga. Aduh, udah jam 2 pagi lagi. Nggak bisa tidur. Gua buka IG aja deh. Apaan nih? Yuk talk. Kita nggak boleh. Sama gumpal jangan saling mencurigai. Bener banget, Kita bener banget. Bekerja sama, man. Bener banget. Oke. Selamat Pagi, siang, sore, malam. halo teman-teman semuanya. Welcome to YouTube. Bincang-bincang anak muda demi masa depan yang lebih terang. Kebiasaan lu buat tagline sendiri ya kan. Tapi tunggu dulu bro, tunggu dulu. Kenapa nih kita nyapanya ada pagi, siang, sore, malam. Kenapa bro? Karena acara ini bro tak lekang pada waktu. Karena semua yang masuk ke internet itu abadi bro. Oh, tapi bro, tak ada yang abadi bro. Bisa aja lu sering sakti. Dasar lu sering bambu. Jadi nih, video ini kan bisa ditonton kapan aja bro. Oh iya bener juga Bisa ya. pagi, siang, sore, malam. Wow. Nanti kalau seandainya ada yang enter, cari, nggak merasa nggak disapa, waduh nanti mereka akhirnya nggak jadi nonton. Bener juga Bisa sih bahaya ya. kayak gitu. Ini juga mengurangi diskriminasi kuota. Wadaw. Siapa tahu yang pakai paket malam. Ini nih, yang Mengaku senyum-senyum. Anda, Iya, iya, mengaku iya. Anda pakai Iya. paket malam. Ya kamu itu ya. Tapi tanpa disadari ya, kita belum perkenalan loh bro. Oh iya juga ya. Makanya kita Iya. udah asik banget tapi Iya. belum perkenalan ya kan. Kenalin bro. Oke, perkenalkan nama saya Rafflesia. Saya Petai Cina. Kami dari Flora dan Fauna. Lu yang mulai, lu Rafflesia. Iya juga sih. Udah pakai nama bener ya, nama bener. Nama ya? bener. Oke ya. Yang asli, paling asli. Oke. Oke. Nama saya adalah Robert. Enggak nih bro. Ini orang nonton ini, gak berexpect muka Anda tuh nama Robert gitu. Biarin lah, suka-suka gua lu mah. Enggak, lu tuh aja cocoknya Sukri. Sukri. Sutarjo. Sutarjo. Mulyadi. Mulyadi tuh nama kepala sekolah gua loh. Waduh. Ayo minta maaf dulu. Mohon maaf Pak Mulyadi. Maaf Pak Mulyadi. Kita Iya. merasa bersalah ini ya. Ya teman saya offset Pak. Iya, Maklum saya ya. sebenarnya sering offset memang kalau lagi main bola. Ya udah kali ini Yaudah, harus yaudah. benar, Bro. Yaudah, yang beneran, yang benar. Oke. yang benar. Nama gue Hen. Gua Hiskia. Nah, jadi Youth Talk hari ini itu Yes. mau bahas soal apa ya? Ya, jadi gini. Tema Youth Talk kali ini adalah yang ngehits banget. Nah. Dan deket banget sama anak-anak milenial nih, Bro. Masa iya? Iya, sampai ada yang nge-DM nih, tanyain dong, bawain tema ini dong, Wadi, apa itu temanya, Bro? Temanya adalah
mental health. Benar banget. Jadi kayaknya nih setelah mendengar mental health banyak teman-teman yang mungkin bingung. Nggak tahu nih, ya kan? Mental health itu apa? Contohnya apa, Bro? Nih contoh pertama nih. Yup. Insecure. Insecure. Bukan, itu pedicure. Oh, pedicure, pedicure. Itu Oke, pedicure. Contoh kedua nih ya. Nah. Overthinking. Overthinking. Itu kelingking. Dasar ya. Mohon maaf. Ya. Oke. Jadi ya, insecure, overthinking, dan masih banyak hal. Wes. Makanya kita mau denger langsung semua itu dari insecure dan overthinking ini. Nah, buat teman-teman pernah nggak ngerasa yang insecure dan overthinking? Mana dong angkat tangan di depan kamera? Ya, depan kamera. Atau bisa chat juga ya. Jadi kita nggak usah malu-malu karena kita mau happy bareng. Yoi. Jadi buat teman-teman yang mungkin keinget sama teman-temannya di rumah, Yes. ya, itu bisa juga langsung di-share nih ya. Langsung aja karena ini belum terlambat. Masih panjang acaranya hari ini. Ya kan? Jadi rangkaian hari ini apa aja nih, Han? Ya bener banget bro. Tadi kita udah ngedengerin kan, kita udah lihat drama yang epic pakai banget ya kan. Terus nanti juga kita akan ngedengerin life story yang langsung dari teman kita yang punya cerita tentang mental health seperti itu. Kemudian juga ada narasumber yang kita udah datengin ya, narasumber yang udah berkompeten dalam bidang ini tentunya. Tentang mental health ini ya, berarti? Yes, bener banget. Nah, jadi buat teman-teman stay tune aja, jangan kemana-mana, tetap di tempat. Stay aja untuk lihat acara ini sampai kelar, sampai akhir. Jadi bisa dapat insight-insight yang baru. Bener banget. Ini apalagi nih aku udah lihat nih ya. Kayaknya muka-muka udah, gak sabar. Panas dingin. Udah mulai melihat dua orang ini kapan perginya. Bosen ya kan, udah bosen lihat kita berdua. Udah ada yang ada sakau-sakau. Bener. Jadi teman-teman selamat menikmati YouTube hari ini. Skuy, check it out. Cakep. Hai, perkenalkan nama saya Indah dan biasa dipanggil Pau. Saat ini usia saya 20 tahun. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Mama saya berpisah sejak saya 3 SD. Saya 2 bersaudara bersama abang saya, tetapi abang saya tidak tinggal bersama kami. Abang saya tinggal bersama kakek dan nenek di kampung, dan saya tinggal di Batam bersama mama saya. Dalam kondisi keluarga yang seperti ini, saya berusaha untuk tetap terlihat kuat seperti anak lainnya yang punya keluarga yang lengkap dan harmonis. Namun, ada satu titik di mana saya mulai merasa stres yang berkelanjutan, rasa takut dan khawatir tentang masa depan saya, yaitu ketika saya mengetahui bahwa saya memiliki penyakit skoliosis. Berikut adalah kisahnya. Pertama kali saya tahu bahwa saya memiliki skoliosis itu pada saat kelas SMP 1, sekitar tahun 2012. Pada saat itu saya sedang berekskul basket, dan ketika saya sedang mau beristirahat dan ke toilet untuk mencuci tangan, saya menunduk karena keran air di situ sangatlah pendek. Seketika teman-teman saya melihat punggung saya yang aneh dan naik sebelah. Saya kaget dan bertanya kepada mama saya, namun mereka meresponi dengan biasa saja dan menganggap bahwa itu tidaklah masalah. Lalu, ketika saya menghadiri pesta pernikahan bibi saya, di mana saat itu saya sedang menggunakan gaun yang sedikit terbuka dan dengan kondisi rambut saya yang sedang diikat. Di saat itu nenek saya yang ada di sekitar saya dan bertanya, "Kok punggung kamu seperti ini?" Keesokannya, mereka langsung bawa saya ke rumah sakit untuk diperiksa. Dan dokter menyatakan bahwa saya memiliki penyakit yaitu skoliosis. Nah, penyakit tulang belakang yang melengkung, kurvanya sekitar 40-50 derajat. Dokter mengatakan penyakit ini disebabkan oleh insiden jatuh ataupun faktor keturunan. Dokter juga menegaskan bahwa saya tidak boleh melakukan aktivitas berat. Salah satunya yang saya jalani saat itu adalah basket dan dance. Karena hal itu dapat membuat kurva tulang saya semakin parah, membengkok, dan bisa nyeri. Tidak ada obat untuk mengurangi rasa nyeri dari dokter. Solusi dari dokter hanyalah operasi yang biayanya sangat mahal, sekitar 300-an juta. Dan itu pun tidak menjaminkan bisa pulih 100%. Di situ saya merasakan sangat terpukul, nangis, dan kecewa. Saya mulai mengalami depresi yang cukup kuat. Saya marah dengan mama saya yang sempat menganggap remeh penyakit saya itu, dan juga merasa mama kurang peduli dengan saya karena sibuk kerja. Sekalipun sudah mengetahui penyakit yang saya alami, saya memilih tetap beraktivitas seperti biasanya. Namun, efeknya setiap malam saya mengalami sakit nyeri di bagian
punggung dan pinggang saya. Akan tetapi saya tidak mau bicara kepada mama saya karena tidak mau diomeli oleh mama saya dan gak mau ambil pusing. So saya mengambil keputusan untuk tetap tutup mulut. Waktu saya memutuskan untuk menutup diri saya, gak cerita ke siapapun tentang penyakit ini, dan berusaha selalu terlihat baik-baik saja, kondisi saya tidak semakin membaik. Saya mulai mengalami gejala depresi yang terus-menerus. Saya mulai membenci diri saya sendiri dan saya tidak menyukai tubuh saya. Saya juga marah dengan kondisi keluarga saya yang broken home. Seandainya kondisi keluarga saya harmonis, pasti ada jalan keluar yang lebih baik dalam masalah ini, contohnya secara finansial. Saya overthinking dengan masa depan saya. Apakah saya bisa memiliki pasangan hidup yang mau menerima kondisi saya? Saya takut memikirkan masa depan. Apalagi saya dengar orang dengan penyakit ini cenderung akan mengalami kesulitan pada saat hamil dan bersalin. Lalu bagaimana jika anak saya yang alami hal yang sama? Hari demi hari pikiran saya dipenuhi oleh banyak pikiran yang negatif dan ketakutan. Hingga saat pagi hari saya bangun hanya menangis, merasa bahwa lebih baik saya mati aja daripada hidup dengan kondisi saya seperti ini. Karena menurut saya masa depan itu udah kebaca banget. Kemudian saya dan keluarga saya mencoba cari jalan keluar. Dari memeriksakan diri ke beberapa dokter dan profesional tulang belakang di Surabaya, hingga pergi ke Johor, Malaka, Malaysia, tetapi tidak juga menemukan solusi selain harus operasi dengan biaya yang begitu tinggi. Itu pun dengan tingkat keberhasilan 50-50 dan akan memungkinkan lumpuh. Dan sempat juga ke tukang urut yang biasanya untuk urut tulang belakang dipinang, dan hasilnya itu sia-sia. Saya semakin terpukul dan mulai menyalahkan Tuhan. Saya berubah menjadi pribadi yang keras kepala dan tertutup. Yang ada di pikiran saya waktu itu adalah gak ada gunanya ceritain ke orang tentang masalah ini. Mereka juga gak bisa bantu. Sehingga saya mulai menutupi kelemahan saya secara fisik dengan memaksakan diri beraktivitas lebih layaknya orang normal, memanjangkan rambut saya dan membiarkannya terurai. Dan sampai di suatu titik saya mulai merasa capek untuk terus berupaya terlihat baik-baik saja. Saya berpikir sampai kapan saya harus menolak diri saya dan kenyataan yang saya alami. Dan di saat-saat seperti itu, di tahun 2015, seorang teman mengajak saya untuk ikut dalam sebuah komunitas yang ada di gereja. Dan saya mencoba ikut pada saat itu. Setelah mengikuti komunitas itu, saya mulai mengenal teman-teman yang lain dan mulai merasa nyaman berada di dalamnya. Saya mulai sampai suatu ketika saya mengalami encounter dengan Tuhan, dan sejak saat itu saya mulai belajar terbuka, menceritakan masalah saya, dan di situ mereka mendoakan dan memberi semangat kepada saya. Saya pun merasa ada harapan baru yang muncul. Saya banyak dengar dan mengimani bahwa mujizat akan terjadi dalam hidup saya. Tapi di tahun 2018, saya mulai kembali marah dengan Tuhan karena saya sudah mengikuti Tuhan dan taat beribadah, tetapi kok Tuhan tidak membantu saya. Saya kembali mengeluh dengan penyakit saya ini. Saya merasa anxiety, insecurity, dan overthinking seperti berganti-gantian datang ke hidup saya. Saya mulai menjauh dari Tuhan dan juga dari komunitas saya. Tetapi saya bersyukur Tuhan Yesus tidak pernah menyerah dalam hidup saya. Saya mulai disadarkan bahwa kondisi saya tidak semakin membaik waktu saya tidak ada di dalam komunitas dan jauh dari Tuhan. Akhirnya dengan kesadaran saya sendiri, saya memutuskan untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan dan kembali berada di dalam komunitas. Pernah dengar kalau kita memberikan diri kita dibaptis, Tuhan itu membukakan tingkat-tingkat langit, dan di momen itu juga pemikiran ini dibukakan oleh Tuhan. Saya dikuatkan dengan janji Tuhan yang saya pegang dari Amsal 17 ayat 22
yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tuhan mengajari saya bahwa kesembuhan fisik itu dimulai dari kesembuhan secara mental dan emosi. Waktu hati saya penuh dengan sukacita, kondisi fisik kita akan semakin membaik. Tetapi sebaliknya, waktu hati kita penuh dengan rasa marah, benci, kepahitan, atau ada masalah yang kita pendam, kita biarkan itu terkubur dalam diri kita, kondisi kita itu akan semakin parah. Untuk itu, saya tidak lagi menutup diri saya, tapi saya belajar untuk cerita sejujurnya tentang kondisi saya dengan orang yang tepat, yaitu komunitas ini. Saya percaya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Saya bersyukur untuk kondisi komunitas tempat saya bisa cerita dan menjadi apa adanya. Saya tidak perlu terlihat baik-baik saja. Bahkan saya terus diingatkan bahwa saya adalah pribadi yang berharga sekalipun adanya penyakit skoliosis ini. Saat ini, hal yang biasa saya lakukan untuk membuat kondisi saya tidak semakin memburuk adalah dengan berenang. Saya juga terus memilih untuk mengisi pemikiran saya dengan kata-kata Tuhan dibandingkan kata-kata orang. Rasa berharga saya tidak ditentukan dari kata orang dan tidak ditentukan dari adanya atau tidak adanya penyakit ini, tapi dari Tuhan Yesus yang udah mengasihi saya. Dan saya percaya masa depan saya itu udah di tangan Tuhan dan udah dirancang dengan indah, asal saya tetap di dalamnya. Dan saya percaya dalam kesesakan kuasa Tuhan itu nyata di hidup kita. So, let us keep believing in God no matter what happen, because He is good yesterday, today, and forever. God bless you. Shalom, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini saya akan sharing dengan topik mental health atau kesehatan mental. Nah, kita tidak dapat mengabaikan isu kesehatan mental dalam perjalanan kehidupan kita. Mengapa? Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 menuliskan, "Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita." Melalui ayat ini kita melihat bahwa Tuhan ingin agar kita bertumbuh secara utuh, yaitu bertumbuh dalam roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan ingin roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Artinya apa? Tuhan rindu kita sehat secara roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita diselamatkan saat kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, lalu kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Lalu kita perlu menjaga kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh perlu dijaga karena selama kita hidup di dunia ini, kita membutuhkan tubuh kita untuk bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, sama seperti kita perlu menjaga kesehatan tubuh, kita juga perlu menjaga kesehatan jiwa kita atau kesehatan hati. Mengapa? Karena perkataan dan perilaku atau tindakan kita merupakan pancaran dari hati kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu." Lalu di dalam Markus 7 ayat 21 dan 23 menuliskan, "Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Dari ayat yang kita baca, kita melihat betapa pentingnya untuk kita menjaga hati atau memiliki hati yang sehat. Nah, seperti anggota tubuh bisa sakit atau terluka, misalnya tangan kita bisa terluka dengan pisau, demikian juga jiwa atau batin kita bisa terluka.
saya mau mengajak kita melihat persamaan antara luka pada tubuh atau luka pada fisik dengan luka pada jiwa atau luka pada hati atau luka pada emosi. Apa saja persamaannya? Kalau kita ibaratnya tangan kita tergores pisau. Nah, maka goresan ini, luka ini akan kelihatan. Luka pada tubuh atau luka pada fisik akan terlihat. Pertanyaannya, apakah luka pada hati akan kelihatan atau tidak kelihatan? Ada yang bilang bahwa luka pada hati itu tidak kelihatan. Tapi sebenarnya luka hati itu kelihatan loh. Luka hati nampak pada tingkah laku seseorang yang mengalami luka hati atau luka batin. Apa saja sih ciri-ciri orang yang mengalami luka hati? Antara lain, memiliki harga diri yang rendah. Orang itu minder, sulit menerima diri sendiri, merasa tidak berharga. Dulu saya ini adalah orang yang minder banget. Jadi waktu saya SMP, kalau saya jalan atau ketemu orang, saya tutup muka saya pakai tisu. Karena saking mindernya, saya merasa jelek. Padahal kalau teman-teman lihat, saya kan lumayan manis, betul? Tapi pada dasarnya karena saya minder, jadi saya takut ketemu orang. Boro-boro saya bisa bicara di depan orang-orang. Itu adalah salah satu ciri seseorang yang mengalami luka hati atau luka emosi. Kemudian ciri-ciri orang yang merasa tidak berharga antara lain takut salah, takut gagal, takut nggak bisa sukses, atau terlalu sering menyalahkan diri sendiri, mudah terintimidasi, mudah merasa bersalah, mudah merasa tertuduh. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Antara lain merasa insecure atau merasa nggak aman, dikuasai oleh ketakutan, kecemasan berlebihan, overthinking, overprotective, paranoid. Kemudian over control itu juga termasuk salah satu ciri-ciri orang yang insecure. Apa-apa mau dikontrol. Kemudian juga apa-apa yang over, itu adalah ciri-ciri seseorang yang mengalami luka hati atau luka emosi. Overreaction, kemarahan yang berlebihan. Kemudian over perfectionist, seperti saya, perfeksionis banget. Dulu, sekarang udah semakin dipulihkan. Kemudian over control, cari perhatian, lalu juga memiliki kesedihan yang mendalam, terus-menerus, depresi, ingin bunuh diri. Orang yang terluka akan mempengaruhi relasi dengan orang lain. Antara lain jadi suka bertengkar, mudah konflik. Kenapa? Karena mudah curiga, nagging, mudah berpikiran negatif, dan orang yang terluka cenderung melukai orang lain juga. Kemudian ciri-ciri apa lagi? Bisa jadi orang yang menyimpan luka hati itu akan berdampak kepada fisiknya. Misalnya, pernah dengar ya asam lambung, atau sering migrain atau vertigo, pusing sakit kepala. Tapi udah periksa ke dokter, dokter bilang nggak ada penyakit apa-apa. Nah, bisa jadi ini penyakit karena tekanan jiwa atau luka pada emosi. Itu persamaan antara luka fisik dan luka pada emosi adalah sama-sama terlihat. Kemudian, persamaan apa lagi? Luka pada fisik terasa menyakitkan kalau kita luka pada tangan dan perlu dirawat. Demikian juga luka pada hati terasa menyakitkan dan perlu dirawat. Luka pada fisik, jika diabaikan, kemungkinan akan bertambah parah. Sama, luka pada jiwa atau luka pada hati, jika diabaikan, kemungkinan akan bertambah parah. Kemudian, luka pada fisik itu harus dibersihkan dari kotoran. Nah, sama, rasa sakit pada hati atau pada jiwa perlu dibersihkan, perlu diproses atau perlu dikeluarkan. Tidak boleh disimpan dan ditumpuk dalam tangki hati kita. Ibaratnya,
Kalau luka pada hati, luka pada jiwa, atau sampah emosi ditumpuk di dalam tangki hati kita, maka sampah emosi itu semakin lama akan semakin penuh, memenuhi tangki hati atau tangki emosi kita. Luka harus dibersihkan, dosa harus diakui. Yakobus 5 ayat 16 menuliskan, saling mengaku dosa dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Kemudian apalagi persamaannya? Jika luka di permukaan kulit telah sembuh, kelihatannya telah sembuh, tapi sebenarnya di dalamnya masih ada infeksi, maka bisa menyebabkan rasa sakit yang sakit sekali. Demikian juga luka pada hati atau luka batin. Jika kita mengira bahwa kita sudah sembuh atau kita tidak ada luka, kita merasa diri kita paling benar, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Lalu apalagi persamaannya? Untuk luka pada fisik atau sakit pada tubuh, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan bisa memakai orang lain atau memakai dokter atau memakai obat untuk mendatangkan kesembuhan. Demikian juga, luka pada hati hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan bisa memakai orang lain seperti konselor, hamba Tuhan, atau Tuhan bisa memakai pengetahuan tentang kesembuhan luka untuk membawa atau memberikan kesembuhan. Lalu, jika luka pada fisik tidak dirawat, maka akan mengundang lalat. Demikian juga luka pada hati, jika tidak dirawat, maka akan mengundang dosa. Antara lain akan menyebabkan perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang destruktif, merusak atau merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Sebagai contoh adalah yang paling sering terjadi adalah kecanduan atau addiction. Kenapa seseorang yang mengalami addiction atau kecanduan sulit sekali untuk pulih, sulit sekali untuk dilepaskan? Walaupun mungkin pernah didoakan, tapi kenapa sulit dilepaskan? Karena semua kecanduan atau semua addiction ada akar masalahnya. Akarnya yaitu luka hati atau luka batin yang belum terselesaikan. Apa sih hubungannya antara addiction, kecanduan, atau luka pada hati? Karena pada saat seseorang hatinya terluka atau sakit, atau mengalami kesedihan, mengalami kecemasan, mengalami kemarahan, stres, atau tertekan, dia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya berusaha mengatasi dengan mengalihkan, melakukan sesuatu yang akan memberikan kelegaan. Misalnya, karena tertekan atau stres, lalu merokok. Lega, merasa kelegaan. Atau misalnya mencari mungkin minum-minuman. Jadi waktu minum minuman keras, kemudian merasa lebih tenang dan lebih lega. Atau supaya tidak tertekan, mencari kegiatan lain. Seperti apa? Pornografi, main games, atau apalagi? Supaya tidak tertekan, akhirnya melakukan self-harm. Semua itu memang memberikan kelegaan, tapi kelegaan itu hanya bersifat sementara, karena akarnya belum diproses, belum disembuhkan. Lalu, karena terus-menerus, kalau kita mengalami sedih, cemas, atau stres, melakukan pengalihan, dan akhirnya itu menjadi kebiasaan dan terus berulang-ulang, dan akhirnya menjadi kecanduan. Dan kecanduan itu sulit untuk diatasi atau dihilangkan apabila akar masalahnya atau luka hatinya belum terselesaikan. Jadi betapa pentingnya untuk kita mengalami pemulihan di dalam hati kita. Nah, untuk mengalami pemulihan pada hati atau pemulihan jiwa, itu perlu waktu untuk sembuh. Sama seperti luka pada fisik, perlu waktu untuk sembuh. Dan luka pada fisik, jika sudah sembuh, maka bisa menimbulkan bekas luka. Demikian juga luka pada hati atau luka batin yang sudah sembuh,
ada bekas lukanya. Artinya walaupun kita sudah pulih, kita perlu waspada dan mengenali bekas luka kita. Karena jika ada trigger atau ada pemicu, maka kita akan mudah terpancing atau mudah bereaksi. Tapi kalau kita bisa mengenali atau kita tuh mewaspadai, maka ketika ada pemicu, kita bisa lebih mengelola respon kita sehingga kita tidak mudah bereaksi atau terpancing di saat kondisi tertentu. Jadi kita lihat betapa pentingnya untuk kita memiliki hati yang pulih. Nah, permasalahannya tidak ada seorang pun di antara kita yang steril dari luka hati. Semua kita pasti memiliki luka hati. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita memiliki luka. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Kita dibesarkan di keluarga yang tidak sempurna. Kita berelasi dengan orang-orang yang tidak sempurna. Sehingga ketika kita berelasi dengan orang-orang yang tidak sempurna, suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, kita akan dilukai, terluka, ataupun kita akan melukai orang lain. Apa saja yang bisa menyebabkan seseorang mengalami luka hati? Ada berbagai pengalaman. Yang pertama antara lain pengalaman masa kecil, yaitu bagaimana kita dibesarkan. Misalnya ada yang dibesarkan di dalam keluarga yang penuh dengan konflik, atau orang tua berpisah atau bercerai. Ada yang mengalami kekerasan atau mengalami abuse pada masa kecil. Bisa abuse secara fisik, sexual abuse, ataupun verbal abuse. Misalnya melalui perkataan kita sering direndahkan, diolok-olok, diremehkan, atau kita sering dibanding-bandingkan, disalahkan, sehingga kita merasa diri kita nggak berharga. Atau ada juga yang sejak kecil diperlakukan tidak adil, atau ada yang diasuh oleh orang tua yang otoriter. Tujuan kita membahas ini bukan untuk menyalahkan orang tua atau menyalahkan masa lalu, tapi tujuan kita adalah untuk kita mengenali, kita memiliki pengalaman apa saja yang bisa menyebabkan luka di dalam hati kita, supaya bisa diproses dan mengalami kesembuhan. Kemudian yang kedua, mungkin ada yang mengalami pengalaman ditolak. Dari kecil tidak diasuh oleh orang tua, dititipkan kepada orang lain, sehingga kita merasa tertolak, kita merasa tidak dikasihi. Lalu ada juga orang tua yang sibuk, nggak ada waktu dengan kita, sehingga kita merasa terabaikan, merasa tidak diperhatikan sebagai anak, dan kita menjadi anak yang kurang perhatian. Anak yang defisit akan kasih sayang, defisit akan perhatian. Lalu ada lagi seseorang yang mengalami tekanan-tekanan dari lingkungannya. Antara lain mungkin sejak kecil mengalami kesulitan secara ekonomi, atau dituntut oleh lingkungannya, misalnya tuntutan dari sekolah. Kemudian ada juga yang mungkin dibullying oleh lingkungan atau oleh teman-temannya. Karena dibullying, terluka, merasa tidak berharga. Ada juga yang mengalami pengalaman-pengalaman trauma, seperti mungkin pernah mengalami bencana, kecelakaan, atau pengalaman kehilangan, atau pengalaman ditinggal kematian oleh orang-orang yang dikasihi. Nah, semua pengalaman tersebut atau hal-hal tersebut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan luka-luka pada hati, pada emosi, atau luka batin. Permasalahannya, luka batin atau luka hati yang tidak diproses, itu akan menumpuk. Ibaratnya seperti kita memiliki tangki emosi. Kemudian saat kita mengalami pengalaman yang melukai, lalu ada emosi negatif, atau sampah emosi negatif yang tidak diproses, lalu terus menumpuk di dalam tangki hati kita. Kemudian menumpuk dengan pengalaman-pengalaman atau masalah-masalah hari ini.
Kalau semakin menumpuk dan tidak pernah dibersihkan atau diproses, ini akan membuat tangki emosi hati kita menjadi penuh dengan sampah emosi. Jika terus-menerus menumpuk dan melebihi kapasitas, maka inilah yang dapat berkontribusi kepada gangguan jiwa dan dapat semakin hari semakin buruk atau semakin parah dan menjadi gangguan jiwa yang abnormal. Apabila kita mengalami gangguan jiwa yang abnormal, kita sudah harus dibantu oleh psikiater. Oleh sebab itu, jangan sampai menunggu sampah emosi kita menumpuk. Kita perlu membersihkan sampah emosi yang ada di dalam tangki hati kita, supaya hati kita pulih dan jiwa kita sehat. Saya percaya kita semua rindu memiliki hati yang pulih dan jiwa yang sehat. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ada 3 R. R yang pertama adalah restore your heart. R yang kedua, reconnect with others. R yang ketiga adalah reset your purpose. Yang pertama, restore your heart. Hati kita perlu pulih. Tapi siapakah yang bisa memulihkan atau menyembuhkan hati kita? Hanya Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan. Artinya kita semua membutuhkan Tuhan Yesus supaya kita bisa mengalami pemulihan. Oleh sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Undanglah Dia dalam hati kita. Maka kasih-Nya yang akan memulihkan hati dan memulihkan kehidupan kita. Kemudian, marilah kita melihat atau memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang kita. Seringkali kita memiliki cara pandang terhadap diri kita berbeda dengan cara pandang Tuhan terhadap diri kita. Sadarilah bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita karena kita sangat berharga. Pertanyaannya, seberapa berharganya kita di hadapan Tuhan? Saya mau memberikan ilustrasi tentang emas. Sebenarnya emas itu berharga sejak kapan sih? Apakah setelah menjadi perhiasan atau saat masih ditambang itu emas itu sudah berharga? Nah, emas itu adalah sesuatu yang memang sangat berharga dari sananya. Sebagai contoh, misalnya, saya punya emas batangan sebesar ini. Lalu, saya bilang, saya akan memberikan emas ini secara cuma-cuma. Siapa saja yang kepengen punya emas ini, boleh ambil. Kira-kira, teman-teman, ada nggak yang mau ambil emas ini? Pasti banyak banget. Pertanyaan yang kedua, seandainya saya lempar emas ini ke dalam got. Got itu adalah selokan atau comberan. Got itu penuh dengan sampah, lumpur, kotoran, serangga yang bau banget. Dan emas ini jadi bau. Kira-kira teman-teman masih mau ambil emas yang ada di dalam got nggak? Pasti masih mau, betul? Kenapa? Karena walaupun emas ini ada di dalam got yang kotor dan banyak kotoran, emas ini tetap berharga. Demikian juga hidup kita. Kita ini berharga di mata Tuhan. Saking berharganya diri dan hidup kita, walaupun kita ada di lumpur dosa, walaupun kita kotor, Tuhan Yesus rela turun dari sorga dan mati di kayu salib untuk menebus kita menjadi miliknya. Menebus kita dari lumpur dosa agar kita ditebus menjadi miliknya karena kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita mendapatkan anugerah karena kematian Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita karena kita berharga. Jika kita sadar bahwa hidup kita berharga, jika kita sadar bahwa hidup ini adalah anugerah, maka
kita akan memperlakukan diri kita berbeda. Kita tidak akan mengisi hidup kita dengan melakukan perkara-perkara yang murahan. Amin. Kemudian, agar kita memiliki hati yang pulih, maka kita harus mengampuni orang-orang yang telah melukai hati kita. Mengampuni akan membebaskan kita dari belenggu kemarahan, belenggu luka, membersihkan hati kita dari sampah-sampah emosi negatif, dan juga akan melepaskan kita dari belenggu dosa. Apa yang terjadi jika kita tidak mengampuni? Maka sampah-sampah emosi negatif itu, sampah-sampah luka hati, itu akan membusuk dan akan menjadi bau, lalu tersimpan di hati kita. Ibaratnya ada sampah di dalam hati. Kalau ada sampah, kira-kira apa yang akan datang? Siapa saja yang akan datang? Tentunya akan datang lalat, belatung, kecoa. Jadi ibaratnya, jika kita menyimpan luka di dalam hati kita dan tidak mau mengampuni, kita mengundang lalat, belatung, kecoa untuk berpesta pora di hati kita. Dalam firman Tuhan, kalau kita tidak mengampuni, maka akan ada algojo-algojo di dalam hati kita yang membelenggu jiwa kita sehingga hidup kita terus terikat dan terbelenggu dalam dosa. Jadi, supaya kita pulih, lepaskan pengampunan. Walaupun orang yang melukai kita sudah berubah atau belum, kita mengampuni bukan untuk orang itu, tapi kita mengampuni untuk diri kita, untuk membuang racun di dalam jiwa kita. Pengampunan tidak mengubah masa lalu, tapi pengampunan akan mengubah masa depan kita. Yang pertama, restore your heart. Yang kedua, reconnect with others. Saya akan membaca di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya dalam hidup ini, kita perlu the power of others. Kita nggak bisa sendirian, kita butuh orang lain. Ada satu tips untuk orang yang depresi atau mengalami gangguan mental. Justru jangan pernah mengisolasi diri. Jangan pernah hidup sendiri. Carilah bantuan, carilah komunitas. Kenapa? Kita perlu sharing, kita perlu berbagi. Karena keterbukaan akan mendatangkan pemulihan. Ada tips juga bagi orang-orang yang mengalami trauma. Bagaimana supaya bisa mengalami pemulihan dalam trauma? Salah satu cara yang powerful adalah pada saat seseorang yang mengalami trauma atau mengalami luka, itu bisa menceritakan pengalaman-pengalaman yang melukai dan menceritakan perasaannya kepada orang yang bisa dipercaya. Kenapa? Pada saat kita bercerita dan sharing, sebenarnya kita sedang membersihkan sampah-sampah emosi negatif yang ada di dalam hati kita. Jadi kita sedang membuang racun-racun emosi negatif yang ada di dalam jiwa kita saat kita sharing kepada orang yang bisa dipercaya. Lalu kita juga butuh the power of others, antara lain kita butuh support system. Kita butuh saling menguatkan. Kita juga butuh untuk kita butuh untuk belajar satu dengan yang lain. Kita butuh arahan di dalam hidup ini. Kita juga butuh saling memberikan semangat. Oleh sebab itu, jangan sendirian, bergabunglah dengan komunitas dan hindari komunitas yang memberikan dampak negatif dalam hidup kita. R yang kedua adalah reconnect with others. Yang ketiga, reset your purpose. Artinya apa? Setiap kita tidak ada yang kebetulan kita hidup di dalam dunia ini. Tuhan pasti punya rencana. Nah, karena Tuhan punya rencana, Tuhan memberikan panggilan dan Tuhan memperlengkapi setiap kita dengan keunikan, potensi, talenta, karunia untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu,
Kita hidup hanya satu kali, tapi pastikan kita mau hidup seperti apa. Jangan sia-siakan hidup kita. Kita yang sudah dipulihkan, kita sudah ditebus, marilah kita meninggalkan yang lama dan kita mengejar panggilan Tuhan dalam hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17 menuliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu.
suatu kebetulan jika kamu ikut dalam Yutalk ini. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Dia mau kamu dengar isi hatinya melalui live story dan sharing yang baru saja kamu dengar. Tuhan Yesus pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dan aliran air hidup itu akan menjadi mata air yang akan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, saya percaya aliran air hidup itu yang akan membuat hati kamu penuh dengan kasih-Nya, sehingga kamu bisa mengampuni, kamu bisa sembuh, hingga suatu hari kamu jadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kesembuhan bagi orang sekitarmu. Dan tahukah kamu, itu dimulai waktu kamu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Untuk itu dalam kesempatan ini, jika kamu rindu menerima aliran air hidup itu, mari buatlah keputusan hari ini untuk membuka hati kepada Yesus. Listen, it's not about religion, it's about relationship with God. So jika kamu mau percaya kepadanya, taruh kedua tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu karena aku percaya Engkau sangat mengasihiku, sehingga Engkau berkorban untuk mati di kayu salib bagiku, menebus dosaku, dan aku percaya Engkau bangkit, naik ke surga, dan sediakan tempat bagiku. Ampuni segala dosaku ya Tuhan, dan mulai hari ini, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, dan pimpin aku jadi murid-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dalam nama Yesus, amin. Congratulations for you, ini adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat dalam hidup ini. Dan saya berdoa sejak hari ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. God bless you. Keren banget kan acara hari ini? Iya bro, keren banget, gila sih memang. Sabar, gak usah gila-gila dulu itu. Pala lu. Kenapa? Pala lu peang? Enggak, itu ada itu. Kenapa?
manusia. Mohon maaf ya, tisu tadi habis di makeup artist. Itulah makanya. Iya makanya. Jadi bro, banyak belajar hari ini dan pasti teman-teman juga terberkati kan? Wah, apalagi saya juga dengan berkati. Dan gak sabar menunggu YouTube selanjutnya. Tentunya dengan tema-tema yang seru banget. Apa aja itu bro? Nah, jadi minggu depan tema YouTube kita adalah Future Days. Terus minggu depannya lagi tanggal 20. Nah, itu ada Relationship. Wow, ini paling demen banget ya relationship ya. Langsung cepet semua. Yes bro, seru banget pasti tuh. Ya, nggak kerasa nih udah di penghujung acara. Tapi jangan sedih, jangan gelisah, dan jangan gundah gulana. Karena minggu depan kita akan balik lagi di YouTube di jam yang sama dan link Zoom yang sama. Malah teman-teman harus ajak lagi temennya banyak lagi. Bener banget. Tapi inget bro, buat teman-teman semua kita harus tetap jaga kebersihan. Oh iya bener. Ya kan? Jaga kesehatan dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Karena kita ini nih semua teman-teman juga kita adalah punya peran penting untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19. Cakep. Oke. Kayaknya itu aja dah kita aja lah ya. Jadi akhir kata, teman-teman kami pamit undur diri. Saya Petai Cina. Petai terus demen petai ya. Udah yang bener nanti jengkol kita ulang juga lagi. jengkol. Oh, jengkol juga semua jengkol ya. Oke, langsung aja bro. Ulang lagi. Ulang dari mana? Udah. Oke. Kami pamit, saya Hizkia. Saya Hen. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. See you and God bless you.